Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas salah satu materi yang terkenal dalam kalkulus, yaitu adalah materi mengenai turunan atau diferensial. Jadi, di kalkulus itu ada dua materi besar yang sebenarnya yang berbeda namun sebenarnya saling berkaitan. Yang pertama adalah turunan atau diferensial, yang kedua itu adalah integral. Oke, pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar materi namanya turunan terlebih dahulu, apa definisinya, terus bagaimana bentuk umumnya, terus bagaimana penyelesaiannya. Oke, yang pertama adalah dari definisi ya. Jadi, turunan itu kalau kita punya suatu fungsi f(x) itu didefinisikan sebagai atau sering disebut juga dengan f aksen x, atau bisa juga sebut d dibagi dx atau d besar x. Itu otomatis kalau fungsi turunannya bentuknya adalah fx. Otomatis kalau semisal saya punya semisal ini adalah fy, oke, maka otomatis penyebutannya bisa f aksen y, oke, atau bisa yang kedua adalah d per dy, atau yang ketiga bisa kita sebut juga dengan d besar y. Oke, tergantung jenis fungsinya. Kalau fungsi fx berarti f aksen x, kalau fungsi y adalah f aksen y, kalau fz berarti f aksen z, atau bisa juga ketiga-tiganya. Misal fungsi fx, y, z, maka nanti turunannya juga f aksen x, f aksen y, dan f aksen z. Oke. Terus, bagaimana bentuk umumnya, bentuk umum dari suatu turunan? Kalau semisal ya, saya punya fungsi adalah fx, maka bentuk umum dari f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0 dari f x plus h dikurangi dengan fx dibagi dengan h. Oke, ini adalah bentuk umumnya ya. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Jadi kalau kita punya suatu fungsi fx terus kemudian pengen kita turunkan, sebenarnya kita pakai limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Ini adalah dua materi yang sudah kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kalau semisal lupa bisa dilihat ya di playlist video. Yang pertama adalah yang ini, fx plus h, itu adalah mengenai fungsi. Terus yang kedua adalah limit h mendekati 0 berarti mengenai limit. Jadi silahkan dibuka lagi video mengenai fungsi dan mengenai limit. Oke, akan saya berikan dua contoh soal. Yang pertama nanti adalah contoh kalau fungsinya adalah fungsi linear atau persamaan linear. Terus yang kedua nanti kalau bagaimana kalau bentuknya adalah persamaan kuadrat. Oke, saya kasih contoh yang pertama. Misal saya punya fx itu sama dengan 14x dikurangi dengan 7. Pengen dicari nanti berapa nilai f aksen x-nya atau turunan terhadap x. Oke, maka kalau kita lihat seperti bentuk umum, maka f aksen x ini nantinya sama dengan limit h mendekati 0 dari f x plus h, kita tulis dulu ya, dikurangi dengan fx dibagi dengan h. Oke, kita masukkan sekarang. Nah, kita punya limit h mendekati 0. Kemudian kalau kita punya fx plus h, artinya kita ganti variabel x di sini menjadi x plus h. Maka yang pertama di sini kita punya 14x plus h dikurangi dengan 7, ini yang pertama, dikurangi dengan fx itu sendiri. Berarti kita punya di sini adalah 14x dikurangi dengan 7 dibagi dengan h. Oke, kita lanjutkan ke bawah. Oke, maka kalau saya lanjutkan, di sini kita punya limit h mendekati 0.
Oke, yang pertama di sini kan kita punya 14x ditambah dengan 14h dikurangi dengan 7 dikurangi 14x min dengan min ketemu plus ditambah dengan 7 dibagi dengan h. Maka di sini bisa kita coret ya, kita punya min 7 plus 7 ini habis, kemudian kita punya 14x dengan 14x ini juga habis, maka di sini tinggal tersisa limit h mendekati 0 dari berapa? 14h dibagi dengan h. Nah, ini kita coret juga, maka tersisa di sini adalah limit h mendekati 0 dari 14. Nah, kita tahu sendiri kalau kita punya limit 14 ini kan konstanta ya, nggak punya variabel x, maka hasilnya sama dengan konstanta itu sendiri. Jadi, kalau saya ingat-ingat saya kasih kotak di sini ya, saya kasih merah di sini, kalau kita punya limit bisa x bisa h ya, yang pasti terserah, semisal saya tulis di sini ya, limit h mendekati suatu konstanta atau bisa 1, 2, 3, atau 0 dari suatu konstanta, nah kayak gini, ini hasilnya sama dengan K itu sendiri. Nah, ingat-ingat yang ini. Maka kalau saya punya di sini adalah limit h mendekati 0 dari 14, maka jawabannya sama dengan konstanta itu sendiri, yaitu besarnya adalah 14. Nah, itu contoh yang pertama dari bagaimana cara pengerjaan limit pada persamaan linier. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut contoh yang kedua. Bagaimana kalau kita punya suatu persamaan kuadrat? Oke. Di sini contoh yang kedua. Oke, saya agak pinggirkan ke sini supaya bisa memanjang. 2. Oke, bagaimana kalau saya punya di sini adalah fx. Oke, fx ini sama dengan x kuadrat ditambah dengan 2x. X kuadrat ditambah dengan 4x ditambah dengan 4. Nah, maka f aksen x-nya jadi berapa? F aksen x-nya jadi berapa? Maka sama, kita kerjakan dengan limit h mendekati 0 dari f, oke, x plus h, oke, dikurangi dengan fx dibagi dengan h. Oke, kalau semisal, yang limit fx plus h ini terlalu panjang ya, bisa kita kerjakan dulu, fx plus h dulu. Nah, fx plus h. Oke, maka di sini kita punya, kita ganti variabel x ini dengan x plus h, maka kita punya di sini adalah x plus h kuadrat ditambah dengan 4x plus h, oke, ditambah dengan 4. Sehingga kita punya di sini x kuadrat ditambah dengan 2xh ditambah dengan h kuadrat ditambah dengan 4x ditambah dengan 4h ditambah dengan 4. Oke, kita jadiin satu dulu. Nah, maka di sini kita punya x kuadrat ditambah dengan, yang kuadrat kita taruh depan dulu ya, h kuadrat ditambah dengan 2xh ditambah dengan, 2xh-nya di sini, kita punya tambah dengan 4x ditambah dengan 4h ditambah dengan 4. Oke. Terus yang kedua, kita kan harus mengurangkan ini dulu ya. Fx plus h dikurangi dengan fx. Oke, maka di sini kalau saya tulis di sampingnya sini ya, biar enak. Oke, bahwa fx itu sendiri itu sama dengan, nah ini adalah x kuadrat. Nah, ditambah dengan 4x. Kita urutin yang 4x. Nah, 4x kan di sini. Nah, ditambah dengan 4x. Oke, ditambah dengan 4. Nah, ini saya urutkan di sini. Ditambah dengan 4.
Nah, terus kemudian ini kita kurangkan ya. Enaknya seperti ini. Nah, ini kita kurangkan. Jadi di sini yang kedua, di sini yang di sini kita punya nilai dari fx plus h dikurangi dengan fx. Dikurangi dengan fx. Maka di sini kita punya, nah ini kan habis. Nah, yang habis kita coret. Nah, ini sama ini kan habis. Nah, ini habis. Ini dengan ini juga habis. Nah, maka tinggal tersisa berapa? Tinggal tersisa di sini adalah h kuadrat ditambah dengan 2xh ditambah dengan 4h. Nah, tinggal tersisa ini ya. Nah, oke. Maka kalau semisal ini kita kembalikan ke sini, bahwasanya nilai f aksen x itu sama dengan, limitnya kan masih ada. Limit h mendekati 0 dari, tinggal tersisa ini kan ya, h kuadrat ditambah dengan 2xh ditambah dengan 4h dibagi, masih tersisa dibagi dengan h kan? Dibagi dengan h. Oke, maka kalau kita perhatikan, kita selesaikan yang ini dulu. Nah, semuanya kan mengandung H ya. Nah, ini kalau di penjumlahan, ingat-ingat, kalau penjumlahan ini cara mencoretnya adalah bisa pakai cara coret, atau kalau misal nggak pakai cara coret, bisa dikumpulkan jadi satu ya. Nah, saya lebih suka pakai cara coret. Nah, ini kan H. Ini mengandung H juga ya, berarti ini kuadratnya saya coret. Nah, 2xh ini hanya saya coret. Nah, yang ini saya coret juga. Nah, maka di sini sama dengan, kalau saya lanjutkan ke bawah, ini sama dengan limit h mendekati 0 dari, tersisa apa tadi? Tersisa 2x plus 4. Nah, di sini perlu kehati-hatian. Hati-hatinya adalah bagaimana? Lihat, di sini limitnya adalah limit h, sedangkan variabelnya kita punya X, 2X plus 4. Maka satu paket ini itu kita sebut dengan konstanta. Karena kan kita punya limitnya adalah H ya, padahal kita punyanya adalah X. Ingat kembali lagi ke yang seperti atas tadi, bahwasanya ketika kita punya limit itu, limit konstanta, itu hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Yaitu sama dengan berapa? Sama dengan 2x ditambah dengan 4. Nah, gitu ya. Jadi, cara pengerjaan limit, mohon maaf, cara pengerjaan, apa tadi, turunan atau diferensial itu bentuk umumnya, oke, langsung, bisa kita pakai f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Seperti itu. Oke. Sebagai latihan dan tugas ya, saya kasih tugas di sini, oke. Jadi saya kasih tugas di sini, nanti silahkan dikumpulkan di Microsoft Teams ya, atau bagi adik-adik yang melihat video ini sebagai bentuk latihan, sebagai bentuk latihan. Yang pertama adalah, saya kasih nggak usah banyak-banyak, 2 aja ya. Yang pertama adalah kalau saya punya fx itu sama dengan 13x kuadrat ditambah dengan 4x dikurangi 17. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya punya fx itu sama dengan 81 x pangkat 3 dikurangi 27x kuadrat ditambah 27x dikurangi 9. Nanti silakan dicari, apa namanya, silakan dicari f aksen x-nya atau turunannya. Begitu juga dengan yang ini nanti cari f aksen x. Oke. Nah, gitu ya tugasnya ya. Yang pertama adalah 13x kuadrat plus 4x min 17. Yang kedua adalah fx sama dengan 81x pangkat 3 ditambah dengan 27x kuadrat ditambah dengan 27x dikurangi dengan 9.
Oke, cukup sekian materi singkat dari saya mengenai turunan atau diferensial. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar cara yang lebih simpel untuk mengerjakan turunan atau diferensial dan sifat-sifatnya. Oke, jangan lupa ya untuk tugas ini kerjakan dengan bentuk umum tadi. Oke, kalau semisal sudah bisa cara cepatnya, gunakan cara cepat itu untuk meneliti jawaban kalian. Apakah sudah benar, apa sudah masih ada yang salah. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.